Bab 185. Bangun, ini adalah diskusi itu sendiri, dan aku tidak mengambil terlalu banyak tangan. Kekuatanmu sangat bagus, dan tidak buruk untuk disebut Raja Nanjiang. Chen Ye menghargai. Setelah itu, Chen Ye mengeluarkan ramuan, menyerahkannya kepada Ye Lingtian, dan menginstruksikan, ambil ramuan ini, kamu akan merasa lebih baik. Terima kasih, Tuan Aula. Ye Lingtian mengambil pil obat dan meminumnya langsung. Bau obatnya meluap. Dia merasa bahwa lukanya tidak hanya banyak berkurang, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Tepat ketika dia hendak berbicara, Chen Ye berkata, beri aku pena dan kertas, dan atur tempat yang tenang, dan aku akan memberimu beberapa kesempatan. Mata Ye Lingtian menjadi cerah, dan dia berkata dengan cepat, ya, Hall Master. Untuk Chen Ye, dibandingkan dengan Wu Xiangning, Ye Lingtian lebih peduli tentang yang pertama. Dan semakin kuat Raja Nanjiang, semakin menakutkan pasukan ini ketika meletus. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah mengubah kelemahan Ye Lingtian menjadi keuntungan. Pembangkit tenaga listrik dari batu nisan pertama, Luo Yuntian, memberinya banyak seni bela diri, yang semuanya sangat cocok untuk gaya mendominasi Ye Lingtian. Ye Lingtian membawa Chen Ye ke kantor rahasia. Chen Ye menulis 2 buku tentang seni bela diri dan 1 buku tentang pikiran, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Lingtian. Di hari-hari berikutnya, kamu harus mempelajari 3 hal ini sesegera mungkin, dan kamu dapat memanggilku jika kamu tidak mengerti. Chen Ye menjelaskan. Ye Lingtian melirik ke 3 buklet, lengannya gemetar, dan ada jejak darah di matanya. Dia tahu nilai dari 3 buku di tangannya. Dia juga sangat jelas bahwa begitu dia menguasai 3 hal ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang menakutkan. Juga, kamu tidak akan lagi menjadi seniman bela diri kuno di masa depan. Ingat, kamu adalah seorang kultivator. Adapun pembagian alam, saya sudah menulisnya di atas. Masing-masing dari 6 alam ini dibagi menjadi 9 tingkat. Ada beberapa kesamaan antara seni bela diri kuno dan kultivasi. Anda tidak perlu memulai dari awal. Saat ini, ranah Anda harus berada di sekitar puncak ranah Kaiyuan, dan berusaha untuk menerobos ranah Qi sesegera mungkin. Chen Ye mengeluarkan 20 pil lagi dan memberikannya kepada Ye Lingtian. Tuan Istana. Ye Lingtian tidak tahu harus berkata apa. Hal yang sangat berharga, dia malu. Chen Ye tersenyum, kamu adalah tangan kanan Chen Ye dan saudara yang aku sayangi. Jika kamu kuat, Istana Gelap akan kuat. Provinsi Jiangnan terlalu kecil, yang perlu kamu lakukan adalah memperkuat dirimu dan memimpin Istana Gelap ke ibu kota. Pikirkan untuk menaklukkan Cina, kekuatan ini tidak cukup sekarang. Bawahanku mengerti. Ye Lingtian mendengar kata-kata Chen Ye, tinjunya mengepal, dan matanya bersinar dengan tekad. Setelah menjelaskan semuanya, Chen Ye pergi. Setelah meninggalkan gedung Qianlong, dia ingin menelepon Xiao Deng, tetapi menemukan pesan WeChat yang belum dibaca di ponselnya. Ketika saya membukanya, saya menemukan bahwa Xia Ruosue telah mengirim koordinat setengah jam yang lalu, dan koordinat tersebut menunjukkan rumah sakit rakyat pertama di Provinsi Jiangnan. Baru saja di rumah Xia, Chen Ye menyebutkan untuk menemui neneknya dan meminta Xia Ruosue untuk mengiriminya koordinat ketika dia tiba di rumah sakit, pihak lain jelas melakukannya. Xia Ruosue seharusnya berada di rumah sakit sekarang. Chen Ye tidak berencana untuk menemukan Xiao Deng lagi, jadi dia naik taksi dan langsung pergi ke rumah sakit. 10 menit kemudian, rumah sakit rakyat pertama Provinsi Jiangnan, area bangsal VIP. Chen Ye datang ke bangsal dengan beberapa buah, dan melihat bahwa Xia Mu dan Xia Ruosue ada di sana. Ibu Xia sedikit kuyu, tanpa kesombongan masa lalu, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya, tampaknya dia tidak tidur nyenyak beberapa hari ini. Bu, Chen Ye datang menemui nenek. Xia Ruosue berkata lembut, karena takut ibunya akan marah. Tapi tiba-tiba, Ibu Xia tidak berfluktuasi sama sekali, melirik Chen Ye dan mengangguk, aku punya hati. Chen Ye meletakkan buahnya, dan matanya tertuju pada lelaki tua di ranjang rumah sakit. Di perjamuan, dia memperhatikan nenek Xia Ruosue. Tidak ada masalah besar dengan tubuhnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan kecelakaan dalam waktu singkat. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya tergantung dengan 1 napas, dan dia bisa mati kapan saja. Chen Ye mengerutkan kening, mengulurkan tangannya, dan memegangnya langsung pada denyut nadi lelaki tua itu. Melihat adegan ini, Xia Ruosue dan Ibu Xia tercengang. Apa yang dilakukan orang ini? Ambil pulsa. Meskipun Xia Ruosue telah bersama Chen Ye selama beberapa hari, dia tidak pernah tahu bahwa Chen Ye masih bisa memiliki keterampilan medis. Apa yang kamu lakukan? Ibu Xia tampak sedikit salah.
Bagaimanapun, dokter telah menjelaskan bahwa yang terbaik adalah tidak menyentuh tubuh lelaki tua itu, jika tidak, akan terjadi kecelakaan. Chen Ye mengabaikannya, dan rasa dingin berangsur-angsur muncul di matanya. Dia tahu masalahnya. Orang tua itu tidak sakit sama sekali, tetapi dihalangi oleh seseorang dengan ki khusus. Secara paksa mengubah orang yang hidup menjadi mayat hidup. Sihir semacam ini, tidak peduli seberapa bagus peralatan pengujian rumah sakit, tidak dapat mendeteksinya. Chen Ye melepaskan tangannya, memandang Ibu Xia, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata, siapa orang terakhir yang saya hubungi sebelum nenek koma? Ibu Xia terkejut, wajahnya pucat, Qin Shengyang adalah pikiran pertama di benaknya. Tapi begitu dia mengatakannya, Xia Wosue pasti akan semakin melawan Qin Shengyang. Menurut karakter Wosue, dia pasti tidak akan menyetujui kontrak pernikahan dengan keluarga Qin. Tidak ada kemungkinan bahkan terguncang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek Wosue, aku selalu bersamaku, dia tidak menyentuh siapapun. Chen Ye mencibir, Bibi, apakah kamu masih perlu berbohong saat ini? Dia bukan hanya nenek Xia Wosue, tetapi juga ibumu. Jika Anda memberitahu saya alasannya, saya bisa menyelamatkannya. Nada suaranya penuh keraguan. Mata Ibu Xia melebar, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia meraih tangan Chen Ye, kamu, apa yang kamu katakan, bisakah kamu menyelamatkannya? Xia Wosue juga terkejut. Dia tahu bahwa seni bela diri Chen Ye sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa orang ini masih bisa memiliki keterampilan medis. Saya, Chen Ye, bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, asalkan Anda memberitahu alasan sebenarnya. Kata Chen Ye. Xia Wosue memandang ibunya dan bertanya, Bu, apakah nenek benar-benar melakukan ini karena hal lain? Sudah lama dia merasa ada yang tidak beres, tetapi ibunya terus mengatakan bahwa neneknya memiliki masalah fisik, dan dia tidak mengejarnya, karena neneknya sudah tua. Pada saat ini, Ibu Xia menatap Chen Ye, dia percaya kata-kata Chen Ye. Karena sampai sekarang, hampir semua yang dikatakan anak ini menjadi kenyataan, belum lagi anak ini tidak bisa mengolok-olok kehidupan nenek Wosue. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, Qin Shengyang yang terluka. Sebelum ancaman keluarga Qin dan kehidupan ibunya, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Xia Wosue tercengang ketika dia mendengar 3 kata terakhir, dan wajahnya langsung pucat. Lebih bercampur dengan kemarahan. Meskipun keluarga Xia tidak dapat bersaing dengan keluarga Qin, dia Xia Wosue tidak akan menikahi Qin Shengyang bahkan jika dia mati. Kualifikasi apa yang harus dimiliki semacam ini untuknya? Pada saat ini, Chen Ye juga terbakar amarah di hatinya. Ini Qin Shengyang lagi. Bisakah binatang ini menyiksa bahkan seorang tua? Jika Qin Shengyang tidak pergi ke Gunung Kunlun, dia akan melarikan diri. Dia, Chen Ye, berani berjanji bahwa dia akan segera pergi ke rumah Qin dan menyiksa Qin Shengyang sampai mati. Dia menekan amarah di hatinya, mengeluarkan beberapa jarum perak dari sakunya, dan menembakkannya langsung. Saat ini, yang paling penting adalah menyelamatkan orang. Selain itu, dia tidak hanya ingin menyelamatkan orang hari ini, tetapi juga untuk menyerang Qin Shengyang dari udara. Bab 186. Saya melihat jarum perak tertembak di tubuh nenek Xia Wosue. Gemetar terus-menerus. Terdengar suara mendesis. Pada saat yang sama, Chen Ye menjepit jarinya, dan ki asli yang samar mengalir di ujung jarinya. Xia Wosue dan Xia Mu secara alami tidak bisa melihat ki yang sebenarnya, tetapi sejak Chen Ye menembakkan jarum perak dan temperamennya berubah, mereka percaya bahwa Chen Ye bisa menjadi medis. Apakah seseorang memiliki materi nyata atau tidak, temperamennya dapat terungkap. Adapun apakah Chen Ye sebagus yang dia katakan, kita hanya bisa melihat hasilnya. Chen Ye menutup matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mengendalikan jarum perak dengan halus. Detik berikutnya, jarum perak yang dimasukkan ke dalam nenek Xia Wosue benar-benar bergerak. Bagaimana bisa? Melihat pemandangan aneh ini, mata Ibu Xia melebar, jantungnya berdebar lebih kencang, dan perasaan Chen Ye benar-benar berubah. Dari penghinaan menjadi kejutan, dan dari kejutan menjadi ketakutan. Dia pernah mendengar tentang metode akupuntur magis sebelumnya dan mengira itu hanya legenda, tapi sekarang terlihat persis sama dengan yang ada di depannya. Matanya tertuju pada Chen Ye. Siapa anak ini? Dari mana dia belajar teknik menusuk ini? Chen Ye tidak berhenti, dan mengeluarkan beberapa jarum perak lagi. Jarum perak jatuh satu demi satu, membentuk formasi. Pada saat yang sama, Chen Ye menggerakkan energi sejatinya dan berenang ke arah jarum perak.
menggunakan Qi untuk mengontrol jarum. Ibu Xia tidak bisa lagi menahan keterkejutan di hatinya dan berseru. Mendengar gerakan itu, Xia Wosui menatap ibunya dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan lembut, "Bu, apa gunanya Qi untuk mengendalikan jarum?" Ibu Xia berpikir sebentar, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara, karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam sejarah Tiongkok, ini hanyalah legenda. Chen Ye sama sekali tidak memperhatikan dua orang di belakangnya. Baginya, ini baru permulaan. Tubuh manusia itu sendiri adalah medan magnet yang sangat besar. Dengan medan magnet sebagai intinya, buat susunan di tubuh. Gunakan truki untuk merevitalisasi formasi ini. Ini adalah teknik terkuat yang telah dipelajari Chen Ye dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan orang yang melangkah ke gerbang neraka dengan setengah kaki dapat menariknya kembali. 54321. Chen Ye menghitung dalam hati, dan ketika dia menghitung sampai 1, matanya menyipit, dan dia menunjuk ke alis nenek Xia Ruosui. Bergulir bergelombang-bergelombang ke seluruh tubuh di sepanjang alis. Segera, Chen Ye menemukan massa udara hitam di atas dada nenek Xia Ruosui. Matanya dingin, dan semua Qi yang menyebalkan langsung melonjak ke arah Qi hitam. Hancurkan untukku. Qi hitam itu jelas merasa ada yang tidak beres dan ingin kabur, tapi sudah terlambat. Chen Ye telah memadatkan formasi di tubuh nenek Xia Ruosui, dan sedang menunggu Qi hitam ini. Saat Qi hitam keluar dari tubuh nenek Xia Ruosui, jarum perak yang tersusun rapat dan Qi sejati itu tampak membentuk jaring putih besar. Terjebak gas hitam itu. Tidak ada tempat untuk lari. Jika kamu ingin pergi, bawakan hadiahku kepada binatang buas di pegunungan Kunlun. Dengan teriakan marah, Chen Ye memaksakan setetes esensi darah dan menembakkannya langsung ke gas hitam. Dalam sekejap, udara hitam tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan dan terbakar. Rasa sakit yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa detik, gas hitam itu terbakar habis. Bau tidak sedap datang dari bangsal. Chen Ye menghembuskan napas keruh, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan melihat ke arah Gunung Kunlun. Dia tersenyum, sudut mulutnya melengkung seperti dewa kematian menatap mangsanya. Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Kunlun, lusinan orang dari keluarga Qin berdiri di luar halaman kuno, dengan cemas menunggu sesuatu. Kerumunan itu penuh sesak dan itu spektakuler. Ketulusan tertulis di wajah semua orang. Di zaman kuno, Liu Bei mengunjungi pondok 3 kali, dan keluarga Qin-nya akan menjadi Liu Bei sekali. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda yang jahat dan menawan sedang duduk bersila, menjalankan trukinya, jelas berencana untuk berlatih sambil menunggu. Dia adalah Qin Sengyang, salah satu dari 10 jenius teratas di provinsi Jiangnan. Tiba-tiba, Qin Sengyang memperhatikan sesuatu, membuka matanya, dan ekspresi takjub memenuhi wajahnya. Darahnya melonjak, dan dia ingin menekan sesuatu, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia tidak tahan lagi. Dengan PFFT, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Tubuh itu jatuh ke tanah. Lemah sampai ekstrim. Beberapa lelaki tua dari keluarga Qin jelas menemukan sesuatu, dan dengan cepat mengepung mereka. Menguasai. Tuan, ada apa denganmu? Tepat ketika mereka akan membantu Qin Sengyang, ada bumi yang menderu. Siapa itu? Siapa yang memecahkan sihir Lausu? Siapa itu? Wajah Qin Sengyang sangat ganas, dan dia hanya menggunakan teknik ini pada satu orang. Itu adalah nenek Xia Ruosui. Ketika tuannya menyerahkannya kepadanya, itu untuk mengendalikan beberapa orang, dan bahkan tuannya terus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang bisa mematahkan teknik ini. Tetapi teknik di depannya rusak. Tidak hanya itu, tetapi dia juga diserang, dan basis kultivasinya jatuh. Organ internalnya diserang oleh suatu kekuatan, dan dia tidak dapat pulih sama sekali dalam waktu 10 hari setengah. Harga yang menyakitkan. Sebuah kecelakaan terjadi di provinsi Jiangnan. Seseorang datang untuk menyelamatkan nenek Xia Ruosui. Sial. Sengyang, apa yang terjadi? Seorang pria parubaya datang dengan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Qin Sengyang berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan memanggil dua pria yang menjaga keluarga Xia. Dia ingin tahu apa yang terjadi di provinsi Jiangnan. Tapi saya membuat beberapa panggilan, tapi tidak berhasil. Jantungnya berdetak kencang, dia tahu bahwa tidak hanya seseorang menghancurkan tekniknya sendiri, tetapi dia juga membunuh bawahannya. Sial, siapa yang akan berurusan denganku Qin Sengyang? Suaranya dingin. Sengyang, mengapa kamu terluka? Katakan padaku. Wajah Pastor Qin serius. Qin Sengyang melirik ayahnya di depannya, mengangguk, dan memberitahu Pastor Qin semua ini.
Setelah mendengarkan ini, mata Pastor Qin berkilat marah, dan dia berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Masih ada beberapa orang yang ditempatkan di Nankin Villa, dan saya akan meminta mereka untuk menyelidiki masalah keluarga Xia. Keluarga Xia seharusnya tidak memiliki kemampuan itu. Rupanya itu adalah pekerjaan seorang atasan. Qin Zheng yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu siapa orang itu, dia pasti tidak lemah jika dia dapat menembus teknik saya. Tidak ada gunanya bagi keluarga Qin untuk menyelidiki, murid inti keluarga Qin semuanya ada di sini. Ayah, orang itu harus segera mati, atau dia mungkin sudah lama meninggalkan provinsi Jiangnan saat kita kembali ke rumah Qin. Pastor Qin sedikit menyipitkan matanya, memikirkan sesuatu, dan berkata, dalam hal ini, keluarga Qin kita akan membayar beberapa harga kali ini, dan menyerahkan masalah ini ke Istana Plum Darah. Mata Qin Zheng yang berbinar, dia tahu kekejaman Istana Plum Darah, dan mengangguk, oke.